Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan pertemuan kelima dari kelas 10 ya. Maka sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita mulai tentang pembelajaran daripada prakarya, melanjutkan pertemuan keempat ya, yaitu kita membahas tentang bahan-bahan ya. Maka seperti apa kelanjutannya? Saya mengulas sedikit tentang media berkarya. Kerajinan meliputi bahan, alat, dan teknik. Yang pertama, bahan. Bahan itu yang pertama bisa dari alam. Jadi sudah disediakan oleh alam, khususnya di Indonesia. Indonesia ini punya semuanya. Yang pertama kayu. Nah, Indonesia kaya akan kayu. Salah satunya adalah negara Kalimantan, itu adalah paru-paru dunia, yaitu pusat daripada hutan yang ada sebagai penyedia utama bahan alam kayu. Yang kedua, rotan, atau bahasa Jawanya adalah menjalin. Jadi ini tumbuhan ini adalah merambat di hutan-hutan juga banyak. Yang ketiga adalah logam atau bahan yang berasal dari dalam bumi. Ya, bisa logam itu bisa berarti emas, bisa berarti perak, bisa berarti perunggu, bisa berarti biji besi dan lain sebagainya. Itu namanya logam. Ya. Ini adalah bahan yang dari alam. Selain bahan dari alam ini adalah pertemuan terakhir kemarin ya. Bahan dari alam ada namanya bahan buatan. Apa bahan buatan itu? Contohnya adalah kita dari sabun. Jadi kita membuat beberapa produk, mungkin kita latihan mengukir, kita latihan membuat sebuah tampilan dan sebagainya, itu dari bahan buatan, contohnya dari sabun. Selain dari sabun, yang bisa dibentuk adalah plastik. Dari plastik ini atau biji plastik ini bisa dibentuk dengan berbagai macam peralatan dan alat-alat rumah tangga. Itu contoh yang ada di gambar ini adalah sebentar. Nah, yang di gambar ini adalah untuk botol minuman ya. Selain dari botol minuman, ada untuk ember, untuk piring, untuk gelas, untuk bahkan sampai kita sehari-hari kita pakai mungkin banyak sekali yang terbuat dari plastik. Ballpoint itu juga dari plastik. Atau kita naik motor, decknya itu juga dari plastik. Kita pokoknya hampir semua ya. HP pun kadang covernya kita juga dari plastik. Jadi ini adalah bahan-bahan buatan. Terus alatnya. Nah, alat-alat yang digunakan, kita mengenal alat-alat. Ini salah satunya adalah alat pemotong kayu. Ada namanya gergaji kayu. Alat nanti untuk memotong besi, bisa menggunakan panas seperti las, bisa juga menggunakan gergaji besi. Ada alat untuk pemotong yang lain banyak sekali ya, seperti pemotong keramik, ada untuk pemotong kaca, ada untuk pemotong, punya itu alat banyak sekali ya. Pisau juga merupakan alat pemotong. Yang kedua ada pahat. Pahat ini digunakan untuk membentuk, untuk melubangi atau untuk mengurangi objek-objek agar supaya bisa dibentuk. Salah satunya digunakan untuk membuat patung, jadi dipahat. Terus kita butuh namanya meteran, digunakan untuk mengukur
daripada panjang, lebar dan lain sebagainya. Ini yang namanya meteran ya. Terus yang ketiga adalah teknik. Kalau kita punya apa istilahnya kayu, teknik yang digunakan untuk mengolah kayu apa? Yaitu digunakan adalah memotong. Ketika terlalu panjang maka dipotong. Atau ketika terlalu besar kita butuh dibelah atau membelah. Ketika kurang panjang kita butuh memanjangkan, bisa kita gunakan menempel, itu menggunakan lem. Atau menambah dan menguranginya bisa dengan menggunakan bahat. Ini kalau dari bahan kayu. Kalau dari tanah liat, ini ada namanya pijit. Kita menggunakan tangan kita ya, menggunakan tangan kita agar supaya dia bisa membentuk. Ada slabing, ada pilin, ada putar, dan ada juga cetak. Ini adalah teknik yang digunakan mengolah bahan tanah liat. Contohnya apa? Contohnya adalah membuat genteng dari tanah liat, membuat batu bata merah dari tanah liat, membuat kendi dari tanah liat, membuat apa istilahnya kalau piring dalam tanah liat itu apa namanya, saya lupa itu ya. Jadi hampir semuanya bisa dibuat dari tanah liat ya. Terus yang dari bahan rotan, apa yang kita gunakan tekniknya? Tekniknya adalah kita potong, kita belah, kita tempel, kita tambah, dan kita ikat. Kenapa kita ikat? Karena bentuknya kecil-kecil, tidak seperti kayu. Kalau yang kayu tadi adalah besar, maka yang rotan ini kecil ya. Kita ikat, atau bahasanya keren adalah kita, yang lebih bisa dipahami adalah kita anyam. Terus juga kalau yang bahan logam, kita menggunakan las atau patri. Apa yang dimaksud las atau patri? Itu adalah kita melelehkan dengan menggunakan suhu di atas 1000 derajat, maka bahan yang terbuat dari logam tersebut akan meleleh. Dan juga kan kita potong-potong kalau bentuknya masih dalam bentuk batangan. Nah, kalau bahasanya adalah kita apa ya, istilah kita olah dengan meleburnya. Terus kita cetak. Ini adalah bahan-bahan yang dari bahan logam. Sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda yang kemarin adalah salah satunya bisa terbuat dari tarian, dari simbol, dari bahasa dan lain sebagainya. Kalau di sini contohnya adalah tari Bali yang ada di gambar tersebut. Kira-kira dari tari Bali ini kita mempunyai ide apa? Kita punya ide apa yang bisa kita tuangkan dalam kerajinan apa? Ya. Banyak sekali. Contohnya yang pertama, kita bisa tuangkan gambarnya di kaos. Kaosnya kaos tari Bali. Kita bisa tuangkan dalam bentuk gantungan kunci, bermotifkan tali Bali. Kita bisa foto tersebut kita tempel di keramik, atau kita tempel di piring, atau kita tempel di mug nanti sebagai souvenir ya. Kita buat boneka kecil tari Bali, nanti bisa kita pajang. Banyak sekali ya. Ini yang bisa kita aplikasikan dari satu budaya saja, yaitu tari. Yang selanjutnya adalah kita buat sketsanya. Jadi sebelum kita langsung aplikasikan, digambar sketsa dulu. Contohnya kalau mau dibuat di kaos, sketsanya bagaimana gambarnya, apakah foto langsung atau foto tadi harus diedit, hanya dibuat siluetnya saja, atau bagaimana. Direncanakan dulu, bisa menggunakan kertas-kertas kosong atau kertas-kertas yang tidak kita gunakan, tidak terpakai ya. Kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Jadi jangan langsung saya mau membuat kaos apa Bali. Kalau belum pernah buat ya nanti pasti dalam percobaan butuh korban yang banyak itu nanti ya. Maka kita buat gambarnya dulu atau kita buat sketsanya.
Setelah punya sketsa banyak beberapa, jangan hanya satu sketsa itu, maka kita pilih yang terbaik. Kalau kita ada kelompok lebih dari satu orang, kita diskusikan. Ya, kita harus berdiskusi. Karena apa? Diskusi bahasa Indonesia adalah bermusyawarah, itu biasanya untuk mencapai mufakat yang ada. Setelah ide yang terbaik, ya, kita pilih, maka adalah prototyping. Membuat satu contoh kecil, ya, membuat satu contoh kecil. Prototyping ini contohnya kalau kita mau membuat topeng, ya jangan langsung dibuat topengnya di bahan utama. Kita bisa menggunakan tanah liat dulu, atau kita bisa menggunakan lilin dulu, atau menggunakan styrofoam dan lain sebagainya. Nanti modelnya seperti ini loh. Tapi kalau dengan kemajuan teknologi, sekarang kita bisa desain prototypingnya, kita bisa cetak dengan menggunakan printer 3 dimensi. Jadi langsung di print. Ya, itu kalau dengan menggunakan teknologi yang sekarang. Kalau yang masih menggunakan manual, bisa menggunakan baik styrofoam, bisa tanah liat, bisa sabun, atau bahasanya mungkin malem. Ya, itu juga bisa. Kira-kira kalau sudah jadi bagaimana? Ini saya sudah punya ide, saya sudah membuat sketsanya, sudah saya rapatkan, saya membuat modelnya walaupun baru satu, ya. Maka kalau sudah, kita rencanakan produksinya. Kita rencanakan kira-kira mau memproduksi berapa. Ya. Contohnya di sini ada cerita rakyat. Nanti membuat kaos tulisannya Kancil Nyolong Timun. Kita membuat cerita Baru Kelinting, kaosnya tulisannya seperti itu. Atau kita mau membuat cerita istilahnya Tangkuban Perahu, atau mitos. Ya, mitos ini bisa diartikan apa yang kita percaya, ya, nanti kalau kita tidak laksanakan akan terjadi. Ini mitos. Biasanya orang Jawa yang punya mitos banyak. Tarian, tadi sudah saya jelaskan, setiap daerah itu ada tarinya masing-masing. Salah satunya Bali, atau mungkin ada ini tari dari daerah Jawa, ya, mungkin tari Gambyong atau tari Arjuna dan lain sebagainya. Itu adalah tari. Tiap daerah pasti punya tari daerah. Ada pantun, ya, pantun itu biasanya yang paling sering menggunakan orang Betawi, ya, itu pantun. Hal tersebut menjadi ide utama. Jadi mau direncanakan berapa, motifnya seperti apa, ya, nanti pokoknya direncanakan lah produksinya itu. Kira-kira untung atau tidak, ya, sasarannya siapa. Ini itu sementara yang bisa saya sampaikan dari pelajaran prakarya dan kewirausahaan di pertemuan yang kelima ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah sebelumnya kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.